kami diskusi silaturahmi dengan Bapak Jokowi di Solo pada hari Kamis kemarin, Kamis malam. Ya, Pak Jokowi kecewa karena kenapa kasus ini begitu lama. Yang semula ya hanya dijanjikan ya prosesnya itu 3-4 bulan selesai gitu kan, kemudian ditahan. Prosedurnya tidak sampai 1 tahun lebih sekarang gini kan. Nah, kekecewaan Bapak ini juga mempertanyakan kenapa kok tidak segera ditahan atau di P21 kan ya, setelah P21 ditahan gitu. Dalam diskusi dengan Bapak ya, Bapak kecewa dan Bapak juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang terlibat ya. Kita katakan orang-orang ini mungkin yang pengen ngetop gitu ya. Orang top lah katakan seperti itu, baik dari partai politik, di Senayan gitu, legislatif, bahkan di dalam lingkaran pemerintahan juga. Kok lama sekali gitu? Karena Pak Jokowi kan mengingat bahwa cuma kasus ini 3-4 bulan saja selesai. Nah, tapi ini diperpanjang prosesnya ini. Kasihan kan dalam hal ini beliau berpikir begini. Ini kasus bukan urusan kasus negara atau pemerintah. Ini kasus pribadi, menyangkut nama baik saya, nama baik pribadi saya. Kenapa disangkut paut dengan yang lain-lain? Itu yang saya berpikir, wah Bapak, saya begitu marah ya. Jadi ini sudah melampaui dari kesabaran Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi bilang, saya ini sabar. Tapi kalau masih tetap ditahan, tetap main-main atau tetap bermain seperti ini, saya sendiri yang akan ungkapkan orangnya. Intonasi Pak Jokowi pada saat bicara itu beda dari biasanya ya? Beda. Kita tahulah Pak Jokowi berpidato, bercanda, berbeda. Dan Pak Jokowi sendiri akan, kalau ini tetap kayak di hold, di ngerem, Bapak Jokowi bilang, saya sendiri yang akan menyampaikan nanti. Hai penonton Ruang Konsensusan Peking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para termul dimanapun Anda berada. Nah, hari-hari ini memang kita semuanya para termul ini ya sedang menunggu ketegasan dari pihak Polda Metro Jaya ya untuk segera melimpahkan kejaksaan ya sehingga menjadi P21, sehingga seluruh polemik yang kita masih dengarkan hari ini tidak akan terjadi lagi karena akan ada persidangan. Ya, karena setelah P21 ya kemudian jaksa akan menyusun tuntutan sehingga kemudian masuk ke pengadilan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di Polda Metro Jaya? Padahal Kabid Humas sendiri mengatakan bahwa semuanya sudah lengkap dan bahkan disampaikan pokoknya akan ada kejutan. Tetapi faktanya Pak Jokowi sendiri ya, menurut informasi yang kita dengar sama-sama ya, juga mengaku kecewa, ada apa gitu loh. Nah, karena itu saya sudah bersama salah seorang relawan Pak Jokowi ya, yang ikut juga secara langsung ya mendengarkan diskusi tim hukum Pak Jokowi dengan Pak Jokowi pekan lalu di Solo. Saya sudah bersama Irjan Mosato. Terima kasih Bung Irjan sudah bersama Ruang Konsensus. Terima kasih. Langsung aja. Menurut Bung Irjan yang memang mengawal kasus ini day by day, minggu per minggu, ini kan menurut informasi yang berkembang ini sudah lengkap. Ya kan? Yeah. Harusnya kan sudah P21. Yeah. Bahkan Pak Buher ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ini sudah lengkap. Yeah. Tinggal diumumkan. Apakah ini ada lagi yang menahan ini untuk diumumkan boleh atau tidak dan seterusnya? Gimana, Bung Irjan? Sepengetahuan saya, kalau berdasarkan referensi pertemuan kami diskusi silaturahmi dengan Bapak Jokowi di Solo pada hari Kamis kemarin, Kamis malam, ya Pak Jokowi kecewa karena kenapa kasus ini begitu lama? Yang semula ya hanya dijanjikan ya prosesnya itu 3-4 bulan selesai gitu kan, kemudian ditahan. Prosedurnya tidak sampai 1 tahun lebih sekarang gini kan. Nah, kekecewaan Bapak ini juga mempertanyakan kenapa kok
tidak segera ditahan atau di P21 kan ya, setelah P21 ditahan gitu. Dalam diskusi dengan Bapak ya, Bapak kecewa dan Bapak juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang terlibat ya. Kita katakan orang-orang ini mungkin yang pengen ngetop gitu ya. Orang top lah katakan seperti itu. Baik dari partai politik, di Senayan gitu, legislatif, bahkan di dalam lingkaran pemerintahan juga. Nah, orang-orang ini sepertinya ya melihat situasi seperti ini ingin mengerem pihak dari kejaksaan supaya jangan P21. Tapi dengan kelengkapan berkas sesuai prosedur, kabarnya itu sudah P21. Nah, sekarang giliran Polda Metro Jaya yang dikangkangi lagi oleh orang-orang yang punya agenda tertentu untuk ya katakan memerintahkan Polda untuk jangan diumumkan dulu P21-nya. Nah, pengakuan dari berbagai lawyer ya, beberapa Pak Pangrasman, Ibu Lirneti, terus relawan Bang Andi juga mengatakan sudah P21, tinggal tunggu diumumkan, dan itu ditegaskan juga oleh Pak Budi ya dari bidang Humas Polda Metro Jaya akan ada kejutan. Nah, bahkan kemarin saat diwawancara oleh jurnalis, beliau mengatakan saya bilang nggak ada P21. Nah, itu pertanyaan suatu penegasan gitu. Jadi bukan menjawab suatu keraguan tapi memberikan suatu kepastian. Nah, dari situ kita melihat bahwa ini diduga kuat Abang bahwa ada orang yang benar-benar ingin mengangkangi ini. Itu artinya supaya ya Pak Jokowi ini terus terjepit, entah punya agenda tertentu gitu kan, dengan suhu perpolitikan yang sekarang yang bisa terawang lebih jauh untuk agenda 2029. Nah, bacaan-bacaan publik secara politik mungkin arah ke sana. Hanya kan hal yang disayangkan sekarang itu bagaimana Pak Jokowi menginginkan suatu kepastian hukum bahwa harus tetap maju ke meja pengadilan. Nah, dengan situasi seperti ini publik pasti bertanya-tanya, ini yang salah siapa? Kejaksaan kah? Polda Metro Jaya kah? Kalau saya katakan kedua-duanya tidak salah. Bahkan kita perlu mengapresiasi penyidik. Pak Jokowi sendiri sangat mengapresiasi pihak kepolisian, penyidik yang bekerja sudah dengan sangat profesional. Yang artinya ada ratusan bukti, 700-an bukti ya. Yang Pak Jokowi juga mengatakan, saya juga kaget. Kok bukti-bukti berkas-berkas saya yang lama dulu yang tidak pernah saya tahu kok polisi ini luar biasa bekerjanya. Sampai nama saya yang waktu awal saya daftar ini formulir awal, sampai sekian banyak berkas itu ditemukan oleh pihak kepolisian dan bukti-bukti itu mendukung originalitas dari ijazah. Nah, apresiasi Pak Jokowi kepada penyidik, ya kita juga terus harus apresiasi bahwa ketika dari P19 menuju P21 itu kan bukan satu pekerjaan yang mudah juga dan butuh ketelitian. Nah, apakah sekarang pihak kejaksaan itu salah? Saya pikir tidak. Nah, justru dengan seperti ini ada orang yang ingin membalikkan satu fakta bahwa kepastian hukum di jalan tetapi digoreng dengan suasana politik. Nah, orang-orang ini seperti saya katakan tadi ya, bahwa orang-orang yang punya agenda tertentu. Baik dari partai politik, baik dari Senayan, bahkan di dalam lingkaran pemerintahan. Nah, orang-orang top ini, hanya kita tidak bisa merujuk pada 1-2 orang dengan inisial nama tertentu karena itu sangat sensitif. Tapi pada dasarnya masyarakat bisa menerka, melihat bola liar selama ini mana yang paling vokal, mana yang tidak, atau mana yang bergerak dalam diam. Nah, ini yang kita perlu pertanyakan. Dan karena hal itu, kekecewaan Pak Jokowi itu luar biasa. Selama saya bertemu Pak Jokowi, baik secara empat mata atau bersama-sama dengan teman-teman yang lain, ya malam itu Pak Jokowi benar-benar mengungkapkan ekspresi kemarahannya. Saya kecewa. Kenapa ini begini lama? Itu saya ulangi lagi kata-kata Pak Jokowi. Tapi mengenai pertemuan dan dialog yang seperti itu, ada nggak misalnya dari Pak Jokowi, mohon apa yang kita bicarakan di sini tidak disampaikan ke media atau bagaimana sehingga teman-teman Bung Irjan sebagai mewakili media ya kan, itu kemudian tidak menyampaikan itu ke publik kan gitu. Ada nggak larangan dari Pak Jokowi atau justru
Ini sampaikan ke masyarakat atau gimana? Ya. Pak Jokowi secara terus terang mengatakan, bahkan saksinya Pak Sohadi persis di samping kanan, Pak Kunang di samping kiri, Bu Naomi, Bang Weldy dan teman-teman, Pak Irfan, tim hukum Merah Putih ya. Pak Jokowi mengatakan, sampaikan saja, saya kecewa. Oh, memang itu perintah Pak Jokowi. Oh, oke. Pernyataan Pak Jokowi. Ya karena Sampaikan saja. Sampaikan aja. Saya kecewa. Makanya tidak mungkin dong satu keputusan setelah bertemu Pak Jokowi kita langsung bahas itu, diskusi itu dan saya katakan memang info ini A1 banget gitu. Apa yang Pak Jokowi ekspresikan, apa yang Pak Jokowi narasikan terkait kasus ini. Dan itu memang bukan menjadi suatu rahasia publik. Kekecewaan Pak Jokowi, ya saya tidak tahu bahwa apakah memuncak di saat kami bertemu atau sudah belakangan ini tahan, gerget kan, katakan seperti itu ya, kok lama sekali gitu. Karena Pak Jokowi kan mengingat bahwa cuma kasus ini 3-4 bulan saja selesai. Nah, tapi ini diperpanjang prosesnya ini. Kasihan kan dalam hal ini beliau berpikir begini. Ini kasus bukan urusan kasus negara atau pemerintah. Ini kasus pribadi, menyangkut nama baik saya, nama baik pribadi saya. Kenapa disangkut paut dengan yang lain-lain? Nah, itu pernyataan tegas Pak Jokowi. Kenapa harus dilibatkan ini itu? Kasus ini kasus pribadi saya. Kasus pribadi Pak Jokowi maksudnya. Dan itu pernyataan Pak Jokowi. Nah, karena kemarahan beliau, kecewaan beliau mengatakan, sampaikan saja saya kecewa. Saya kecewa sekali. Dengan, ya mungkin saya contoh gesturnya, saya kecewa sekali. Gini, saya kecewa sekali. Arahnya itu kayak kalau mau lebih sarkas kayak gebrak meja ya. Ya. Tapi dengan Bapak, saya kecewa sekali. Sampaikan aja ke media. Itu yang saya berpikir, wah Bapak, saya begitu marah ya. Jadi ini sudah melampaui dari kesabaran Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi bilang, saya ini sabar. Tapi kalau masih tetap ditahan, tetap main-main atau tetap bermain seperti ini, saya sendiri yang akan ungkapkan orangnya. Intonasi Pak Jokowi pada saat bicara itu beda dari biasanya ya? Beda. Kita tahulah Pak Jokowi berpidato, bercanda, berbeda. Dan Pak Jokowi sendiri akan, kalau ini tetap kayak di hold, di ngerem, Bapak Jokowi bilang, saya sendiri yang akan menyampaikan nanti. Menyampaikan atau membuka siapa orangnya. Dan tentu ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang dianggap remeh ini, apalagi buka kartu gitu kan. Iya. Hanya kan kita mendengar, menyimak aja ya, karena membiarkan Bapak mengekspresikan kemarahan, ya kita menyimak, sehingga kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya kita nggak tahu ya. Tapi pada dasarnya kita tetap prinsipnya menjaga nama baik Pak Jokowi ya. Kita hanya berpikir jangan sampai terjadi chaos aja. Ya. Jangan sampai, maksudnya gini, bukan saya ingin menggiring ya Bang, tapi memang ini kan gejolak di masyarakat. Gejolak, ada yang marah di ruang sosial media ataupun demo. Bahkan saya kemarin berpikir jangan-jangan ini adalah sebuah jebakan aja gitu. Semisal ya, dugaan saya bahwa kalau sengaja di ngerem P21-nya jangan diumumkan, gejolak dari kita para pendukung Pak Jokowi berdemonstrasi, kalau kita dikambing hitamkan. Nah, untuk menyalahkan ini, menyalahkan itu. Saya pikir jangan kita lakukan gejolak di ruang publik. Sesuai dengan kesabaran Pak Jokowi bersabar. Toh kalau memang P21-nya akan diumumkan pada waktunya yang tepat, ya it's fine. Kita menunggu keputusan. Yang intinya pihak kepolisian tidak salah melakukan profesionalitas mereka, ataupun kejaksaan juga sudah menjalankan prosedur hukumnya, due process of law-nya seperti apa gitu. Oke. Nah, secara teknis kita tahu sebenarnya kuasa hukum atau penasihat hukum Pak Jokowi dalam kasus ini kan Yaakob Rifai dan kawan-kawan ya. Iya. Kenapa kemudian pada saat pertemuan Kamis itu justru tim hukum Merah Putih relawannya Pak Jokowi yang diajak untuk berdiskusi? Apakah ada wakil dari tim hukum Pak Jokowi pada saat pertemuan kemarin itu, Adik? Kemarin semuanya tim hukum Merah Putih. Jadi agenda kemarin kita bertemu Pak Jokowi itu silaturahmi, terus sekaligus untuk follow up terkait bahwa Pak Jokowi akan menghadiri beberapa undangan di berbagai daerah gitu. Salah satu
dari Lampung, NTT, bahkan ada usulannya kemarin Ke Manado ya? ke Manado gitu kan, dan di ACC oleh Bapak secara langsung ya, masyarakat Manado nanti di bulan Juli gitu Pak Jokowi akan ke sana gitu menghadiri undangan. Nah, diundang langsung oleh orang Manado, kebetulan Bu Nomi kan dari Manado, Pak Suhadi juga orang Manado. Jadi ada tim hukum Merah Putihnya juga orang Manadonya secara asal-usul. Bahkan saya secara NTT juga saya mengkonfirmasi langsung ke Pak Jokowi gitu, Bapak ke NTT ya kita siap bantu mengawal gitu. Dan terhadap tim hukumnya Pak Jokowi, PH-nya Pak Jokowi, Pak Yaakob Hasibuan, Pak Rifai, Firman, ya kan? Pak Profesor Firman. Ya sejauh ini ya saya pikir mereka menjalankan profesional mereka sebagai seorang lawyer. Saya juga sering komunikasi lancar dengan Pak Rifai untuk beberapa hal yang punya keterbatasan waktu mereka untuk menjelaskan di ruang sosial media, di televisi. Kadang-kadang saya support informasi tambahan seperti akun Twitternya Roy Suryo itu kan yang KMT Roy Suryo 2 dan diskusi-diskusi mengenai itu. Tapi untuk kehadiran mereka di Solo waktu malam Kamis malam itu tidak ada. Mungkin jadwalnya berbeda gitu. Oke, kita kembali masuk ke substansi. Ini sangat menarik sekali, Bung Irjan, karena berbeda sekali dengan persepsi yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa Pak Jokowi takut menghadapi sidang. Ini kan persepsi yang terbalik ini kan, karena kenapa Roy mengatakan begitu? Karena takut nanti ijazah nggak terbukti kan gitu ya. Sementara dari cerita adik ini ya terlihat ada kemarahan Pak Jokowi. Seolah-olah saya ingin membuktikan ini loh ijazah saya di depan majelis hakim yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat persidangan, justru ada menghalangi, ada yang ngerem. Jadi seolah-olah memang ada orang tertentu yang punya kuasa, ya tentu orang yang punya kuasa dong. Jangan di P21-kan dulu, selesai permainan ini kalau P21, seolah-olah seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang menurut adik sendiri, bagaimana cara kita sebagai relawan kah, sebagai media kah dalam membaca situasi ini? Masa sih pro justisia dihalang-halangi? Ya. Sekarang saya mau tantang balik lagi pihaknya Roy Suryo. Mana 1000 pertanyaannya mau dibawa ke pengadilan? Karena ternyata mereka minta juga kasus ini dihentikan saja ya toh? 1000 pertanyaan mana yang Anda bilang? Kami sudah menyiapkan 1000 pertanyaan untuk saudara Joko Widodo. Di mana 1000 pertanyaannya? Bahkan sebelum-sebelumnya Roy Suryo kan pernah menantang. Kalau Anda berani Pak Jokowi laporkan ini pencemaran nama baik. Karena ada potongan video sebelumnya. Nah, hal-hal ini kan terbalik semua sekarang. Ketika saya pikir bahwa dengan kemarahan atau kekecewaan Pak Jokowi untuk maju, untuk segera diumumkan ini kan sebenarnya satu cambuk untuk mereka Roy Suryo. Cambuk. Kenapa ya? Ekspektasi mereka agar ini di SP3. Kasus ini di SP3 dalam perjalanannya gitu kan. Yang semula untuk pembuktian keaslian dokumen ijazah, kemudian mereka berkelit dengan yang namanya pencemaran nama baik. Bahwa ini kok pencemaran nama baik? Ini kan forum pembuktian kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Nah kan, forum pembuktian. Hal yang berbeda itu kan yang seperti yang Abang katakan tadi, bahwa Pak Jokowi tetap akan maju ke pengadilan. Dan forum yang tepat adalah di pengadilan. Dan pengadilan itulah pengadilan pidana. Yang diadili adalah kasus pidana, bukan perdata. Lalu mereka bilang di CLS, di Solo, ataupun gugatan-gugatan lainnya yang berhubungan perdata. Apa hubungannya? Wong sebelumnya Pak Egy Sujana di PT UN nggak membuahkan hasil apa-apa yang perdata. Karena mereka hanya ingin mencari celah untuk dengan kasus perdata itu pidananya hilang. Seolah forum itu adalah forum pembuktian ijazah saja, sementara yang pidananya diabaikan. Nah justru itu pencemaran nama baik itu mereka lupa. Nah karena dari situ kita menemukan sekian banyak jejak digitalnya Roy Suryo menguatkan pidananya. Menguatkan pidananya? Menguatkan. Apa misalnya temuan baru Ade? Akun Twitter atas nama KMT Roy Suryo. Bahkan dia pernah mengakui ya, kan itu kasus meme Super Cari Borobudur. Oh oke. Simpang siur bilang akunnya disita. Sisi lain dia bantah akunnya nggak disita dan masih bisa diakses. Kita menemukan semua bukti. Bahkan ya dia ingin mentersangkakan Mas Dian Sandi.
mengatakan Mas Dian Sandi adalah orang pertama yang transmisi, tapi dia lupa tanggal 24 dan 25 Februari 2020 dia sudah mengupload fotokopi ijazah dan skripsi Pak Jokowi. Dan berbeda dengan Dian Sandi dan Suryo ini, KMT Suryo 2 ini. Di situ dia memberikan highlights yang tahun 2020. Kotak warna merah, itu kan hipotesa awal, kecurigaan awal. Ngapain dia dalam ijazahnya Pak Jokowi fotokopi itu dia buat hipotesa lingkaran, skripsi dibuat bukan lingkaran, kotak merah. Mas Dian Sandi nggak lakukan apa-apa, cuman foto upload. Apakah ada unsur pengeditan? Ada. Abang bayangkan ijazahnya abang di foto, kemudian diupload, sebelum diupload diedit dulu, ditambahkan kotak, baru diupload. Maksudnya apa dibuat penegasan kotak itu? Iya. Itu kan hipotesa awal, satu kecurigaan. Hal itu gayung bersambut dengan PH-nya, Refli Harun. Dia mengaku di Rakyat Bersuara bahwa Rizmon, Anda itu baru anak kemarin, tahun 2025. Saya dari tahun 2022 sudah meneliti ijazah ini dan memberitakan ijazah ini. Berarti sebenarnya Refli Harun kalau dengan pernyataan itu, dia sebenarnya orang dalam lama dalam kasus ini, bukan ujuk-ujuk jadi PH ya? Bisa jadi. Oh. Banyak yang bilang, ya kekecewaan dia atau wah mungkin sakit hatinya dia dipecat 2 kali kan dari komisaris. Berturut-turut ya, 2015, 2018 dicopot, kemudian 2020 dicopot lagi dari Pelindo 1 itu. Nah, kemudian dia juga pernah di kick out dari grup WA-nya Pak Jokowi, grup WA pendukung Pak Jokowi. Oh, sempat bergabung waktu dia masih komisaris di Iya, Jasa Marga. karena dia mengkritik Pak Jokowi, dia di kick out. Oh, oke. Ada kok di 2045 TV itu. Mungkin karena itu barangkali. Bisa Refli jadi ini kayaknya sakit hati dengan Pak Jokowi. Semua bisa jadi mengarah ke sana. Karena apa ya? Ya namanya manusia ini kan punya kelemahan-kelemahan tertentu ya. Mungkin kok saya ini profesor katakan gitu. Belum profesor waktu itu ya kalau masalah ya? Belum ya? Sampai sekarang pun dia sebenarnya belum profesor, cuman iya. seperti biasa. Rocky pun kan dipanggil profesor. Oh, oke. Labeling gitu ya? Iya, label aja. Label. Nggak apa-apa lah kita anggap prof ya, prof sosial media ya. Kan dia senang dipanggil profesor. Senang ya? Senang. Oh, Kan. Padahal kan belum. Belum ya, belum. Yang itu ya. udah itu yang terakhir itu Uceng ya, Zainal Ya, Mukhtar oke, udah. Prof. Itu resmi itu ya kan gitu. Kalau dia mah belum. Iya, dan punya apa? Kampus. Iya, jelas. Orang bilang home base-nya mana gitu kan. Kalau dia kan nggak jelas kampusnya di mana, ya kan? Hanya Dokter Tifa yang tahu di mana kampusnya. Dokter Tifa sebentar lagi dia dokter loh. Iya, oh iya dokter beneran ya. Iya. Kabarnya itu kan dia lagi bahas RJ dengan siapa Pak? Ini PH-nya itu Pak Alkatiri ya. Alkatiri dengan Bambang. Pak Bambang ya. Bambang mantan. Perihal 50M itulah. Ini ada aja. Mulai narik-narik lagi yang itu. Masih geng mereka lah. Iya. Ya kan? Nah, jadi dari positioning dari Refli Harun ini ya, yang memang dia sekarang sebagai penasihat hukumnya Roy Suryo ya dan Dr. Tifa. Tetapi keterlibatan Refli Harun dalam kasus fitnahan atau tuduhan ijazah palsu ini sebenarnya nggak baru-baru ini, sejak tahun 2022. Ya, artinya saya melihat Pak Refli ini kan, Bang Refli itu punya tendensi. Di sini, kalau dia seorang lawyer, dia harus membela kliennya, membela aja, tidak hanya mendukung. Tapi ini malah memberikan kontribusi berupa uang. Kita nggak pegang bunyi transfer, tapi narasi itu keluar dari pernyataannya. Dia sudah mengeluarkan ratusan juta untuk kasus ini. Abang bayangkan saya seorang lawyernya abang, harusnya abang bayar saya, prinsipal kliennya, tapi saya keluarin duit ratusan juta. Berarti ada kepentingan. Nah, di situ ya mungkin Bang Refli punya tendensi khusus. Dia seorang ahli hukum pakar hak hukum pakar tata negara hukum tata negara. Tata negara ya. Konsentrasinya harus paling nggak lebih kepada kebijakan lah. Bukan ke pidana seperti bukan ini. Pidana. Ya. Dan dia tahu bahwa itu pidana. Dia tahu persis bahwa ini pidana. Sengaja untuk mengatakan ya dengan katakan awalnya kan melihat konteks ini kasus ini tidak ada pencemaran nama baik waktu sebelum-sebelumnya. Belakangan kalau bilang minta SP3. Seolah-olah ingin menegasikan nggak ada pencemaran nama baik. Hal itu ya sejalan sepemikiran dengan Pak Uguroseno. Ya saya apresiasi, menghormati Pak Uguroseno dengan segala analisisnya. Tapi
saya pikir apa yang disampaikan Pak Groseno ini ya agak masih ada old school. Kenapa saya katakan old school? Artinya kita sudah bertransformasi, transisi dari hukum yang lama ke yang baru dan sebagainya. Sehingga yang lama ini tidak harus kita rigid sepanjang masa gitu. Nah, ya kenapa saya katakan old school ya mungkin Pak Groseno dulu ya masih lebih banyak ingatannya ke KUHP lama gitu kan, transformasi ke KUHP baru. Nah, tendensi seorang Bang Refli ini ya seperti yang saya katakan tadi tidak akan terlepas dari bagaimana dia diberi jabatan oleh Pak Jokowi dulu ya di era Pak Jokowi. Kemudian kedekatan-kedekatan dia secara politik ya, dengan siapa? Ya, kita tahu kan Bang Refli kalau nggak salah itu kan 01. Tim Anies. Tim Anies kan. Nah, dan dia harusnya ya menurut saya sebagai pakar hukum tata negara, katakan sudah level ahli lah gitu. Harusnya lebih kepada kebijakan, kritik kebijakan, kritik pemerintahan. Itu jauh lebih ada unsur kontribusinya. Dia masuk kasus yang kita bisa katakan ini kasus yang sudah terang benderang pidananya ada. Atau gimana ya, mau kita bayangkan dia ingin mencerna logika yang bagi saya agak keliru seorang Pak Groseno ini. Soal pembuktian. Dia Refli bahkan meminta pinjam ijazah Pak Jokowi untuk diteliti Roy Suryo. Dipinjamkan, bayangin loh. Ini pengacara. Masa barang buktinya dipinjam? Nggak ngerti hukum, seolah-olah nggak ngerti hukum acara. Padahal ya kan? paham. Ataupun Pak Groseno, ya mohon maaf Pak, artinya logika Bapak benar dalam versi Bapak, tapi bagi saya itu keliru. Analogikan, mohon maaf, sama dengan orang kasus pemerkosaan. Masa yang diperkosa dibuktikan dulu? Kalau kita analogi dengan kasus Pak Jokowi, gimana? Masa coba dulu gimana pemerkosaan? Nah sekarang dengan gitu, surat keterangan bukti, surat keterangan barang bukti apa semua, kalau di pemerkosaan, visum apa semua, itu nggak berlaku dong. Nah sekarang tekanan psikologis. Masa saya paksa, buktikan kalau kamu diperkosa. Lalu bagaimana dengan keterangan saksi atau orang yang ada di lokasi itu? Sama hal juga dengan teman-temannya Pak Jokowi. Angkatan Pak Jokowi. Barang bukti lainnya, berkas-berkas, ada ratusan dokumennya itu. Itu mubazir. Nah, hal itu yang menurut saya, logika yang Pak Groseno itu keliru. Nah, karena dalam hukum memang tidak bisa dibuat analogi-analogi yang sesuka hati. Ya. Oke Adek, kembali lagi ke persoalan P21 ini. Ya, karena ini sudah hampir setahun lebih ya, dari April 2025 kan, sekarang sudah 1 tahun 2 bulan, Mei akhir 2026, artinya sudah lebih dari setahun. Dan ini kasus yang terlalu lama untuk kasus pencemaran nama baik, ini juga terlalu lama ya kan. Nah, tapi tadi penjelasan Pak Jokowi ketika bertemu dengan tim hukum Merah Putih itu emang agak-agak pinggir jurang ya gitu loh. Karena di situ terkesan Pak Jokowi tidak menerima ada yang mengintervensi tanda kutip ya, untuk tidak segera ini diproses di pengadilan sehingga kasusnya tuntas. Nah, kalau memang tadi disampaikan pokoknya itu orang terkenal, apalagi ada di pemerintahan, apalagi ada di kabinet, ini saya pikir sudah agak-agak pinggir jurang ya, Pak Jokowi sudah benar-benar merasa sudah nggak bisa lagi menahan barangkali, ini udah kelewatan gitu. Nah, sebenarnya Adik, apakah ini menunjukkan sebenarnya memang Pak Jokowi itu yang dipersepsikan adalah the real presiden itu sebenarnya nggak terbukti dong kalau dengan kejadian seperti ini, ya kan? Kalau benar Pak Jokowi diasosiasikan oleh para pembencinya bahwa Pak Prabowo ini hanya kacung, Pak Jokowi yang the real presiden, ini terbantahkan dong dengan pernyataan Pak Jokowi, ada yang ngerem ini untuk tidak di P21 kan? Betul nggak ada? Ya, ada yang ngerem ya. Kita melihat ini suatu proses perpolitikan juga. Di mana mereka melihat bahwa Pak Jokowi sebentar lagi akan turun gunung menghadiri undangan. Ya, saya ingin katakan bahwa bukan Pak Jokowi yang tiba-tiba akan turun gunung. Momentum yang sama juga ya. Mereka pihaknya Roy Suryo menginginkan Pak Jokowi hadir di sidang CLS. Dua hal yang berbeda, arah magnet yang berbeda kan. Pak Jokowi
turun ke konstituen ya, menghadiri undangan, sementara tarikannya terbalik itu di pengadilan. Tapi sejatinya ya Pak Jokowi menunggu untuk tetap maju ke pengadilan. Nah, bagaimana intervensi orang yang mau mengerem itu? Memang itu benar kata Abang, bahwa itu di pinggir jurang. Karena Pak Jokowi sendiri kecewa. Bagaimana kita tidak katakan di pinggir jurang? Dan Pak Jokowi sendiri mengatakan, sampaikan saya kecewa besar. Saya kecewa sekali. Kasus ini bukan kasus urusan negara, tapi kasus inilah kasus pribadi saya, nama baik saya. Dua kunci itu aja. Antara urusan pribadi dengan urusan yang di luar pribadi. Apakah yang dimaksudkan itu, ya kita menerka-nerka ya, mencoba Ya, menafsirkan ini ya. masuk dalam... Apakah kecewa dengan Pak Kapolri misalnya? Karena kan kepolisian di bawah Kapolri. Secara polisian tidak. Beliau mengapresiasi. Atau Jaksa Agung? Beliau tidak mengatakan. Enggak juga. Tapi indikasi-indikasi kuat ya ada Senayan. Berarti ada Senayan itu berarti DPR RI lah ya. Legislatif, partai politik, dan juga dalam pemerintahan. Karena dengan kata kunci bahwa Pak Jokowi mengatakan kalau kita berusaha menerjemahkan kasus ini kasus pribadi saya, nama baik saya. Bukan urusan yang luar nama baik saya, atau bukan urusan negara, atau bukan urusan pemerintah. Nah, kalau dengan clue seperti itu, masa kasus KDRT di rumah kita libatkan tetangga? Artinya ada orang yang merasa, mungkin ini diuntungkan kepada Pak Jokowi, atau hal sebaliknya. Dengan seperti itu, mereka melihat, ya popularitas Pak Jokowi bukan saja terjadi saat kasus ini. Orang dari dulu kok approval ratingnya sekarang makin tinggi. Nah, itu kan suatu ancaman politik. Bahkan mohon maaf dari kemarin ada salah satu anggota DPR RI dari NTT, ya, abang saya juga, Pak Andre Hugo Pereira. Ya, yang dengan PDIP. Ya, Pak Andre Hugo Pereira. Kenal, saya juga kenal beliau. Beliau mungkin tidak kenal saya, tapi saya pernah chat beliau ya waktu itu. Ya mengatakan dengan nada sinis ya, Pak Jokowi turun gunung apa mau tunjukkan ijazah. Saya pikir, saya jawab sederhana aja. Pak Jokowi tidak akan pernah selesai dengan rakyat Indonesia. Bukan untuk nunjuk ijazah, tapi kerinduan. Makanya saya katakan itulah masalah besar Pak Jokowi, adalah masalah soal hubungan emosional. Bahkan secara khusus terhadap saya orang NTT, tidak akan pernah selesai dengan Pak Jokowi. Dan itulah masalah, bukan masalah yang negatif ya. Permasalahan Pak Jokowi, ya pertama, orang tidak bisa datang ke Solo nih. Aksesibilitas terbatas. Masalahnya Pak Jokowi ya udah harus turun. Hadiri undangan. Yaudah Pak Jokowi datang ke daerah. Datang ke sana gitu. Dan jangan dilihat bahwa Pak Jokowi hanya sekedar menghadiri undangan di daerah-daerah. Enggak. Pak Jokowi juga turut memberikan kontribusi kepada pemerintah. Program-program pemerintah. Atau ada beberapa hal yang perlu Pak Jokowi untuk ya berikan masukan untuk bantu memonitor program-program pemerintah. Dan itu yang Pak Jokowi turun itu bukan sekadar artinya say hello, menjawab kerinduan ataupun masyarakat kangen. Tapi pemerintah pun beliau dukung saat ini. Ya bagaimanapun ya, kalau orang bilang karena ada Mas Gibran, tidak hanya itu. Ya hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan masih fine-fine saja kan hingga saat ini ya, bahkan tidak ada yang kita bilang ada bentrok-bentrok dan sebagainya. Tapi kalau mau digoreng dengan suasana 2029, saya pikir Pak Prabowo juga punya sikap yang sikap politik yang baik gitu kan gitu. Apa bisa kita tafsirkan begini Adik, bahwa sepertinya ya PDIP salah satu pihak yang mungkin mengerem ya atau menahan kasus ini untuk tidak sampai ke persidangan kalau kita lihat dari sikap Hugo Pereira itu? Saya pikir kalau PDIP untuk masuk lebih jauh, kepentingannya apa kalau gitu PDIP untuk menahan ini? Politik interestnya apa gitu kan. Terus yang kedua, dengan pernyataan, kita menerjemahkan pernyataan Pak Andre Hugo Pereira ya. Apakah beliau ini menarasikan di sosial media itu apakah beliau sebagai kader atau politisi PDIP atau secara orang NTT, dua itu. Pasti itu nggak bisa dipisahkan itu karena melekat ya kan. Ya. Kalau dia secara orang NTT, kami juga merasa
Saya bilang Pak Jokowi turun kita udah tahu mau Dia ngapain. itu orang NTT yang notabene adalah politisi dan tangan kanan Ibu Megawati Ya. untuk Indonesia Timur kan gitu. Ya. Jadi dua posisi ini yang kita jadi ambigu. Nah, tapi kalau kita katakan PDIP terseret katakan seperti itu, ya mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja Karena ada korelasi Ya. negatif juga antara hubungan Pak Benar. Jokowi dengan PDIP ya kan. Secara politik kan beberapa hari belakangan ini Pak Guntur Romli juga sering mengkritik. betul. Kita lihat aja frekuensi mengkritik atau frekuensi mereka. Hutahian juga. Frekuensi mereka. Jadi bukan kita mau membohongi itu terjadi, tapi apakah mereka terlibat untuk mengerem kita nggak tahu. Karena Pak Jokowi tidak menyebut clue warna parpolnya. Dan juga tidak menyebut pejabat yang Pejabat dimaksud siapa itu yang yang orang top itu juga Ya. nggak disebutkan oleh Pak Ya. Jokowi ya. Tetapi memang arahnya sepertinya memang orang yang berkuasa ya siapa lagi pasti pejabat pemerintah lah ya kan. Gitu. Orang-orang yang top lah katakanlah gitu. Nah ini agak sedikit nggak nyaman juga ya buat para termul tentunya kalau memang yang dimaksudkan beliau itu yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi itu adalah lingkaran di istana atau di Senayan ya toh. Nah seolah-olah memang Pak Jokowi ingin mengatakan ayo dong Pak Prabowo saya ini urusan pribadi kenapa kok kemudian untuk menuju proses persidangan aja ada yang menghalangi. Harusnya kan sebagai bestie ya kan, bestinya Pak Jokowi ya setidaknya Pak Prabowo mengingatkan lah apakah itu pihak kepolisian ataukah pihak kejaksaan untuk jangan menahan biar cepat selesai kasus ini. Kira-kira ada nggak arah ke situ yang disampaikan oleh Pak Jokowi atau yang diinginkan Pak Jokowi sampaikan ke media biar Pak Presiden mendengar dan kemudian segera kemudian ditegur pihak-pihak yang menghalangi ini. Yang saya ulangi lagi kata Pak Jokowi bahwa sampaikan saya marah, saya kecewa ya gitu kan. Jadi ini masalah pribadi, bukan masalah negara atau pemerintah gitu kan, atau masalah di luar pribadi katakan seperti itu. Kalau mau disangkut pautkan dengan Pak Prabowo, saya pikir Pak Jokowi tidak mengatakan bahwa itu Pak Prabowo, tidak sama sekali. Tapi kalau kita bergeser ke belakang kan Pak Prabowo kan sudah pernah mengatakan dalam suatu forum ya, suatu pertemuan di istana bahwa ijazah kok diributin. Iya betul. Ingat kan? Jadi momentum itu mungkin Pak Jokowi menganggap, Pak Prabowo mungkin menganggap ngapain disibukin dengan kasus itu kan? Nah, lebih fokus urus pemerintahan dan sebagainya gitu kan, untuk program-program masa citanya. Nah, yang lebih dipertegas oleh Pak Jokowi ya soal dari Senayan, DPR RI katakan gitu kan, kemudian partai politik. Nah, dua hal ini yang punya highlights gitu. Kemudian kalau kita katakan apakah istana terlibat, sejauh ini saya katakan tidak ya. Untuk sekarang saya katakan tidak karena memang hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi masih fine saja gitu kan. Nah, tapi kalau ada yang menduga bahwa ini ada keterlibatan istana, ya silakan ya. Kami tidak mengatakan bahwa ini ada keterlibatan istana ya, karena kita hanya menerjemahkan perkataan Pak Jokowi bahwa beliau kecewa. Kecewa ini ke siapa? Ya sudah di highlight tadi, karena masalah pribadi gitu kan. Nah, tentu di istana, ya pikir beliau tetap mendukung Mas Wapres, anaknya, ya apapun sebagai seorang ayah, ya terus secara emosional dengan Pak Prabowo punya hubungan baik, ya Pak Prabowo juga mengakui bahwa beliau belajar politik di Pak Jokowi, ya kan, bahkan prestasi Pak Prabowo naik bintang juga oleh Pak Jokowi. Betul. Gitu. Nah, saya pikir sesuatu yang ya bagi saya tidak mungkin lah kalau sampai Pak Prabowo harus seperti itu kan. Tapi kalau seandainya tiba-tiba ini pihak kepolisian kemudian ada yang mengangkangi dan sebagainya, ya kita perlu pertanyakan itu kan. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin satu kewenangan tertentu ataupun hal lain yang kita katakan ya biarkan ini tetap menjadi bahan gorengan ataupun biarkan ini bisa menjadi satu agenda ke 2029 gitu kan. Nah, saya pikir begini, ketika orang mengait-ngaitkan ke istana, ya bagi saya masih di bawah dugaan saya gitu, di bawah. Saya tidak berpikir ke sana, karena ini kan sensitif
Karena ujung gini, curang. Kan sama aja kita mau adu domba Pak siapa Prabowo sih dan Pak yang Jokowi. berani di Republik ini, Bung Ilian? Siapa sih yang berani di Republik ini sampai ngangkangin kewenangan penyidik ya kan atau kepolisian gitu kan nggak ada ya. Kecuali siapa kalau bukan top leader kan gitu. Atau juga kita bangun teori siapa sih yang berani yang punya kuasa ngangkangin kejaksaan, nggak ada juga ya kan gitu, kecuali orang-orang yang berkuasa secara politik. Kalau kita melihat bagaimana mereka Roy Suryo terus-terus melakukan yang namanya audiensi ke DPR RI, saya pikir mungkin itu salah satu jalan lunaknya untuk mereka. Jalan lunaknya. Jalan lunaknya. Mungkin jangan dulu P21 ini mungkin ada kajian-kajian tertentu gitu kan. Tapi hal-hal seperti itu Pak Jokowi marah. Nah, karena itu kan pidana murni loh ini. Murni pidana, mereka melakukan pencemaran nama baik, ngapain harus dilibat sangkut paut? Maka Pak Jokowi bilang masalah pribadi saya, kenapa dilibat-libat yang lain gitu. Tapi yang lebih spesifiknya sebenarnya ini kewenangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ya kan, Kombes Imam kan gitu loh. Tapi ya kita tahu ada struktural di Polda Metro Jaya. Misalnya Pak Imam mungkin sudah tanda tangan nih P21. Minta rekomendasi atau tanda tangan Kapolda dulu dong, ya kan? Kalau Pak Kapolda nggak pernah tanda tangan, ya kan? Juga nggak mungkin diumumkan oleh Pak Imam, kan harus ada rantai komando seperti itu. Nah, jangan-jangan nih kalau kita tarik lagi nih, Bung Irjan, Pak Kapolda Metro Jaya nggak berani tanda tangan karena belum dapat ACC juga dari langit di atas, ya kan? Dari Kapolri dulu. Dari Kapolri ya kan? Gitu. Nah, jadi memang ini lucu ya, harusnya Pak Jokowi yang disangka, dituduh, difitnah, ijazah palsu loh. Pak Jokowinya mau kok untuk menunjukkan, tapi ya di pengadilan. Nah, sekarang ternyata baik orang-orang yang sudah mau masuk ke status terdakwa, ya, yang harusnya juga bersemangat untuk sampai ke pengadilan, kok malah dia minta RJ dan hentikan kasus. Dan di lain hal secara politik ada kesan supaya kasus ini nggak sampai ke pengadilan. Ini saya khawatirnya nanti bagi publik khususnya para termol ini membagongkan jatuhnya. Bukan lagi membingungkan, membagongkan gitu loh. Artinya bingung kuadrat yang membagongkan. Apa solusinya menurut Ade? Harus ditahan. P21 kemudian mereka ditahan. Harusnya lebih awal ditahan. Walaupun ditahan dulu? Iya, harusnya kemarin itu ditahan mereka itu. Berarti tapi karena adaptasi. Berapa orang lagi sisanya? 5 orang ini harus ditahan? Iya, yang notabene hukuman di atas 5 tahun harus ditahan. Oke. Sekarang kan yang kita pikirkan bagaimana Roy Suryo dan Tifa ini ataupun timnya mereka lah yang tersangka itu ditahan. Kalau kita katakan P21-nya sudah tinggal diumumkan, sekarang kita pikirkan mereka harus ditahan. Kalau mereka terus di luar, mereka akan terus membangun narasi. Sementara kalau kita ingat bahwa kemarin setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka, itu mereka sudah menandatangani suatu surat perjanjian. Apa isinya? Tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Semasa menjadi tahanan kota. Iya. Tapi apa yang terjadi? Udah berulang-ulang, bukan udah ribuan kali mengulang-ulang. Nah, hal ya itu kan? Mau nggak mau ya kita harus dorong ditahan. Dan saya sepakat sekian banyak lawyer dari tim Pak Jokowi yang meminta agar Roy Suryo ditahan, kita sepakat. Harus ditahan. Solusinya itu saja, ditahan. Kalau ditahan ya diem. Tinggal digeret ke tahanan jaksa. Siap-siap masuk sidang. Nah, nanti sana ada kejutan buat mereka. Saksi kunci banyak gitu, saksi mahkota banyak. Teman Pak Jokowi juga ada. Yang mereka takutkan sekarang tuh kenapa mereka tidak punya bukti ijazah pembanding. Betul. JPU nanti kan secara perwakilan masyarakat, warga negara, Anda mengatakan ijazah ini adalah palsu. Apakah Anda memegang yang aslinya? Itu yang mereka tidak bisa. Saya ingat kasusnya Gus Nur, Ade. Iya. Kan? Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri. Awalnya kan setelah tersangka, Gus Nur memang nggak ditahan langsung, ya kan? Dianggap dia akan bisa kerjasama. Ternyata karena ada unsur mengulangi perbuatan yang sama, karena di berbagai ceramah dia masih itu palsu. Pagi hari subuh ditangkap polisi karena alasan mengulangi perbuatan yang sama. Itu residivis. Artinya ada jurisprudensi ya polisi bisa kok menahan seorang Gus Nur pada saat itu ya kan. Kenapa di kasus ini ya sudah jelas beratus kali malah ya
dia kan dituduh karena mencemarkan nama baik. Dan dia sudah tersangka. Terus di mana-mana 99% palsu. Kenapa Polda tidak berani menahan? Karena ada pertimbangan dari KUHP baru ke KUHP lama ke KUHP baru. Nah itu yang menjadi dasar pertimbangan mereka. Sisi lain juga ya, untuk masa tahanannya kan yang wajib ditahan itu kan 5 tahun ke atas. Nah kita tahu bahwa Roziero kan menghindari itu, bahwa dia terancam bisa 12 tahun, 32 dan 35-nya, nah editingnya itu. Nah tapi karena memang ancamannya ada berapa yang 5 tahun ke bawah, nggak boleh tahan, yang hukumnya sanksi sosial gitu. Tapi tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama. Ya kalau kita lihat Ibu Tri Kurnia gitu kan udah kalem ya, nggak terlalu gitu. Dokter Tifa ya muncul satu kali tapi kadang-kadang meledak. Narasinya tiba-tiba muncul dengan kejutan-kejutan gitu. Mengulangi hal yang sama juga. Dan terhadap Roziero memang udah nggak terhitung lah hal-hal yang dia narasikan di ruang publik gitu kan. Bahkan apa namanya? Saya melihat apa ya, ada ketidakjujuran di antara mereka. Seperti Bang Refli mengaku ada embos watermark, tiba-tiba Roziero potong bilang gambar embos Mas waktu di CNN. Ya. Padahal Refli sudah mengaku itu ada. Dan itu dipertegas oleh Bang Rifai. Bahkan sering perjalanannya. Nah karena hal-hal seperti itu sebenarnya ya harusnya bisa menyelamatkan mereka. Tapi menambah lagi suatu tuduhan-tuduhan baru lagi gitu kan. Nah dan satu hal yang mereka harus ditahan itu karena mereka, menurut saya itu mereka harus segera ditahan tuh supaya mereka tidak mengulangi narasi yang sama. Nah dengan begitu ya masyarakat akan melihat, wah ini Polda kok nggak ditahan. Ya kembali lagi tadi, perintah. Kalau di atas perintah ya ditahan. Siapa yang mengangkang itu? Nah persoalan itu dengan hal yang untuk ditahan saja susah, masih sana sini ya, kita tidak bisa menyalahkan pihak Polda Metro Jaya. Polda itu maunya ditahan. Ya tetapi karena mungkin ruang diskusi, ruang istilahnya ya ada hal yang harus mereka patuhi dan sebagainya, fine lah gitu kan. Namanya kewenangan dan kebijakan kan berbeda. Siapa yang berwenang, dia buat kebijakan bisa aja berubah. Baik, Adik, sebagai yang terakhir closing statement Adik dari sikap Pak Jokowi, dari informasinya ternyata ini sudah clear semuanya, tinggal diumumkan dan ada yang ngerem. Closing statement Adik. Ya ini bisa jadi kejutan setelah Idul Adha. Ada kejutan setelah Idul Adha. Ya bisa jadi. Karena kemarin saya kalau menyimak pernyataan dari Pak Budi, Pak Kombes ya, katanya kita masih menghargai Hari Kebangkitan Nasional dan perayaan Idul Adha. Oke. Berarti setelah Idul Adha. Jika dua itu. Gaspol. Ya, kita berharap. Iya. Harapannya begitu setelah Idul Adha. Apakah kejutan di awal Juni, dan teman-teman perlu tahu bulan Juni itu bulan kelahirannya Pak Jokowi. Pak Jokowi ulang tahun tanggal 21 Juni ya. Dan hari ini saya juga ulang tahun. Oh ya, hari ini ulang tahun? Ya, hari ini ulang tahun. Wah, juga. luar biasa. Selamat, kita sama-sama zodiak dengan Pak Jokowi. Ulang tahun, Terima kasih. Bung Irjan. Hari ini adalah tanggal 25 Mei. Ya. Ya kan? Oh iya, luar biasa. Kado untuk masyarakat, kejutannya setelah itu. Baik. Tapi saya hanya mau pesan ke masyarakat bahwa Pak Jokowi akan turun ke beberapa daerah. Kalau teman-teman atau masyarakat di daerah manapun yang ingin Pak Jokowi turun, buat undangan ke Pak Jokowi, kirim undangannya, beliau pasti datang. Ya, dan undangan juga bisa disampaikan lewat Irjan, juga bisa disampaikan lewat ruang konsensus. Lewat ruang konsensus, langsung saja. Nanti undangan sana. Undangannya sampai ke Pak Jokowi. Ya. Yang penting bikin event apa gitu kan, undang Pak Jokowi datang. Siap. Terima kasih Bung Irjan Mosato atas penjelasannya. Penonton ruang konsensus, jadi sekarang kita nggak usah lagi bingung-bingung. Pak Jokowi itu punya ijazah asli. Dan beliau sangat menginginkan segera ada persidangan. Ternyata ada tangan-tangan kuasa ya, kita nggak mau sebut juga, tapi silakanlah termul-termul pasti sudah tahu ini siapa, ya kan? Karena kita kan tidak mau juga membuat gosip nasional ya, tapi dari penjelasan ini, coba seluruh informasi dan kelengkapan yang diminta kejaksaan itu sudah dipenuhi semua oleh penyidik Polda Metro Jaya, ya, tapi ternyata belum berani diumumkan P21-nya, bahkan menahan
tersangka aja belum berani, tetapi ada angin segar yang disampaikan oleh Kabid Humas. Setelah Lebaran Idul Adha akan ada kejutan. Kita tentu berharap kejutan itu benar terjadi. Memasuki awal Juni sudah ada penahanan, sudah ada P21. Jadwal sidang Juni segera muncul dan kita tunggu bersama persidangannya yang terbuka. Kita akan saksikan bersama ijazah Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA sampai di Fakultas Kehutanan. Dan polemik soal ini selesai, kita siap untuk membangun Republik Indonesia bersama Prabowo Gibran. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.